Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai network layer, yaitu cara menghubungkan beberapa perangkat dengan IP yang berbeda. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, kenalkan nama saya Aldanti Cahyani Putri dengan NPM 231506146. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Nah, langkah awal yang perlu kita siapkan yaitu pertama yaitu kita cari tahu perangkat-perangkat yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan beberapa perangkat yaitu dua router dengan tipe router 2901, dua switch dengan tipe 2960, dan dua server dan 10 PC, di mana masing-masing suite mendapatkan 5 PC dan di antaranya itu 3 yang bersifat dinamis terhadap server dan 2 bersifat statis. Nah, langkah selanjutnya itu yaitu kita menghubungkan perangkat tersebut dengan kabel. Nah, setelah kita hubungkan perangkat-perangkat tersebut dengan kabel, nah di sini terdapat dua tipe segitiga atau warna segitiga yang berbeda. Yang pertama itu ada hijau dan merah. Nah, hijau itu menandakan bahwa kabel tersebut aktif atau perangkat tersebut sudah aktif. Sedangkan yang berwarna merah tersebut, dia itu masih dalam keadaan mati. Nah, cara selanjutnya, cara untuk menghidupkan supaya segitiga berwarna merah itu berubah menjadi hijau atau perangkat-perangkatnya itu aktif semua. Di sini kita menggunakan komen pada router. Yang pertama itu saya akan menghidupkan semua kabel yang terdapat pada router 1. Nah, di sini saya menggunakan komennya itu yang pertama itu kita enable terlebih dahulu routernya, habis itu kita configure ke terminal. Nah, selanjutnya itu kita berpindah dari root router ke interface kabel yang kita inginkan, yaitu 0/0 atau 0/1. Dengan perintah itu yaitu interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, setelah berpindah, kita gunakan command no shutdown. Nah, selanjutnya itu kita berpindah ke gigabit Ethernet CL/1 dengan perintah yang sama, yaitu pertama itu kita exit dulu dari 0 ke router 0/0. Selanjutnya itu kita berpindah ke 0/1. Nah, habis itu kita gunakan perintah no shutdown juga. Nah, dilihat bahwa pada router 1 semua kabel itu sudah berubah dari warna merah ke warna hijau. Nah, selanjutnya itu kita berpindah ke router kedua. Nah,
Untuk komennya itu juga sama, yang pertama kita enable dulu routernya, habis itu kita config terminal, habis itu kita berpindah ke interface gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1. Yang pertama itu saya berpindah ke 0/0, yaitu kita menggunakan perintah interface gigabit Ethernet 0/0. Di situ kita gunakan perintah no shutdown untuk menghidupkan supaya kabel atau Ethernet yang berada pada router 2 itu pada 0/0 itu hidup gitu. Nah, selanjutnya itu kita keluar lagi berpindah ke yang Ethernet 0/1. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah yang sama yaitu shutdown. Nah, kita lihat bahwa semua perangkat ini sudah terhubung atau sudah hidup satu sama lain gitu. Nah, dilihat dengan kabel ada segitiga berwarna hijau semua, menandakan bahwa semua perangkat itu sudah dalam keadaan hidup. Nah, langkah selanjutnya itu kita menambahkan IP di masing-masing router atau di masing-masing Ethernet. Di sini kita lihat bahwa IP address-nya tersebut masih not set, berarti masih dalam keadaan kosong semua gitu. Nah, untuk menambahkan IP-nya itu perintahnya kita gunakan yaitu kita exit terlebih dahulu ke internet, berpindah ke interface Giga Internet 0/0. Nah, kita gunakan perintahnya itu untuk menambahkan IP yaitu IP address. Dengan IP saya gunakan untuk yang Ethernet 0/0 itu yaitu 192.168.10.1 dengan subnetnya itu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya itu kita keluar lagi, kita pindah ke gigabit Ethernet 0/1. Kita menggunakan kombin yang sama, tetapi dengan IP yang berbeda, yaitu IP pada gigabit Ethernet 1. Itu saya gunakan 209.165.1.2.200.225 dengan subnetnya itu 255.255.255.255.255.252. Nah, untuk memastikan apakah IP-nya itu sudah terisi, kita lihat pada config, kita ambil bagian gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1 bahwa IP yang semulanya itu masih kosong sudah terisi sesuai dengan IP yang kita inputkan. Nah, selanjutnya itu pada router kedua, kita menggunakan kombin yang sama, yaitu kita exit terlebih dahulu, kita berpindah ke interface yang gigabit Internet 0/0 terlebih dahulu, menggunakan kombin yang sama yaitu IP address dengan IP untuk Ethernet 0/0-nya itu saya gunakan 209.168.2.226 dengan subnetnya itu 255.255.255.252. Selanjutnya itu 255.255.255 IP address. Nah, selanjutnya itu kita berpindah lagi ke interface yang gigabit Ethernet 0/0. 0/1 menggunakan kombin yang sama yaitu interface gigabit Ethernet 1. Habis itu kita isi IP-nya dengan perintah yang sama. Nah, IP di sini saya gunakan yaitu 10.1.2.1 dengan subnetnya yaitu 255.255.255.0. Nah, bisa kita lihat pada config
kita lihat di gigabit Ethernet bahwa IP-nya sesuai dengan IP yang kita masukkan di CLI tadi gitu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP pada server masing-masing. Suite gitu. Yang pertama itu saya menggunakan server satu terlebih dahulu. Di sini kita config, kita ambil ke setting, ambil default gateway dengan IP yang sama dengan IP pada router interface gigabit Ethernet 0/0 router pertama yaitu 192.168.10.1 dan fast internetnya itu, nah di sini kita kasih IP pada servernya itu yaitu saya kasih IP 192.168.10.3 dengan fast ethernet subnetnya itu yaitu 255.25.255. Nah, untuk disclaimer saja bahwa IP pada servernya tersebut 3 kolomnya itu atau 3 sub IP-nya itu harus sama dengan IP yang ada pada router. Soalnya kita mengkonekkan antara router switch dan server gitu. Berarti IP-nya harus sama dengan IP si routernya. Sebagai pengacuan gitu. Selanjutnya itu kita ambil ke service ke DHCP, kita hidupkan terlebih dahulu. Kita isi default gateway-nya itu sama dengan IP-nya yang ada pada router 1 yang gigabit at 0/0 yaitu 192.168 192.168.10.1 dengan DNS servernya itu 255.255.255.0. Nah, di sini kita buat IP start IP-nya itu 192.168.10.0. Dimulai dari 0 gitu. Nah, jumlah maksimum user yang bisa menggunakannya itu yaitu 100 gitu. Nah, di sini kita save. Nah, selanjutnya itu pada server yang kedua, dengan langkah yang sama juga kita setting terlebih dahulu. Kita isi default gateway-nya itu, yaitu sama dengan default gateway, sama dengan IP pada router kedua. Yang gigabit Ethernet 0/1 gitu, yaitu 10.1.2.1.1 dengan DNS server subnetnya itu 255.255.255.252. Nah, device Ethernet-nya itu kita masukkan IP-nya itu yaitu 10.1.2.4 gitu. Nah, selanjutnya kita ke subnetnya itu 255.255.255.0 gitu. Nah, masuk ke service, ambil DHCP, on kan, kita kasih default gateway-nya itu sama dengan yang router 2 yang gigabit Ethernet 0/1 yaitu 10.1.2.1.2.1 dan DNS servernya itu yaitu 255.255.255.0 gitu. 10.1.2. Nah, di sini saya kasih yang terakhirnya itu kolom terakhirnya itu 100 gitu. Nah, di sini kapasitas maksimumnya itu 100. Kita save. Nah, selanjutnya langkah terakhir kita setting PC-PC-nya yang kita mau kita hubungkan secara dinamis dengan DHCP pada server dan static pada switch gitu. Di sini saya VC yang saya hubungkan secara dinamis itu ada 3 dari masing-masing switch, yaitu kita lihat perbedaannya itu. Nah, di sini IP pada PC-nya itu otomatis langsung gitu terisi sesuai dengan IP pada DHCP-nya gitu. Tanpa kita memasukkan IP untuk PC tersebut. Nah, itu yang membedakan antara dinamis dan statis. Dinamis, kita tidak perlu mengisi IP-nya karena IP-nya itu otomatis terisi sendiri. Nah, sedangkan statis itu
baru kita isi secara manual. Nah, baru satu selanjutnya kita setting ke DHCP pas Ethernet-nya itu. Nah, sudah terisi dari 100 ke 101. Nah, di sini kan saya tadi men-setting gitu bahwa DHCP-nya itu maksimal dia akan menerima 100 device yang bisa terhubung gitu. Jadi akan berurut dari 100 ke 100 selanjutnya gitu. Di sini saya dinamize juga ke DHCP. Nah, dia akan berubah gitu IP-nya. Nah, di sini saya buat dia yang duanya itu saya buat static dengan default gateway-nya itu 10.1.2.5 dengan DNS servernya itu 255.255.255.0. Yang ini saya jadikan dia statis. 10.1.2.6 255. Nah, yang di sini saya buat juga 3 statis dengan DHCP. Kita lihat, nah, IP-nya itu akan sama dengan IP-nya DHCP atau DH server yang ada gitu, yaitu dimulai dari 192.168.10. Nah, tadi di servernya kita setting bahwa IP-nya itu dimulai dari 192.168.10.0 gitu. Nah, lanjut kita configure ke DHCP. Kita lihat bahwa IP-nya dimulai dari 192.168.10.4. Benar kan? Nah, selanjutnya itu kita lihat lagi, kita configure ke DHCP. Nah, 10.192.168.10.1 dengan DN servernya sama dengan yang si DHCP. Nah, selanjutnya itu kita buat yang duanya itu lagi bersifat statis dengan IP-nya itu dimulai dari 192.168.10.4 dengan DNS servernya 250. Dari D 192.168.10.10. Selanjutnya, yang selanjutnya itu kita ambil yaitu kita ambil device Ethernet bersifat statis, kita isi dengan 192.168.10.11. Nah, untuk mengecek apakah sudah terhubung atau belum, semuanya itu kita kembali lagi ke CLI, kita kembali ke root router. Nah, kita menggunakan command show IP root. Nah, akan menghasilkan keluaran yang sama dengan yang ada pada modul. Berarti perangkat kita sudah terkonek satu sama lain. Nah, di sini dilihat nih ada lokal, ada SDV, is candidate, periode CL. Nah, gigabit Ethernet connect. Nah, sekian hasil dari penjelasan saya mengenai tentang network saya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.